Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk Prof. Verji dan Ibu Diah. Kami dari kelompok 5, yaitu Nikita dan Syaifa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jurnal kami dengan judul Simulating the Impact of Parental Involvement on Oral Health Education for Dental Caries Prevention in Students. Oke, sebagai perkenalan, sebelum menuju topiknya, eh, saya ada beberapa pemaparan yaitu, apa sih karies gigi itu? Jadi karies gigi ini adalah masalah kesehatan gigi yang paling umum di kalangan anak-anak usia sekolah, di mana penyakit ini sebenarnya, penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik medis maupun non-medis. Walaupun begitu, penyakit ini tuh bisa dicegah, baik secara internal maupun secara eksternal. Kalau secara eksternal, anak-anak dapat diberikan treatment pencegahan seperti pemeriksaan gigi, pemberian fluoride, dan seling gigi. Sementara secara internal, di mana melibatkan sifat dari masing-masing individu anak itu sendiri, dapat kita pancing dari yang negatif menjadi ke positif dengan pengaruh dari teman sebayanya, juga dengan diberikan edukasi tentang kesehatan mulut, dan yang paling penting adalah campur tangan dari pihak orang tua mereka. Bagaimana sih kita menentukan keberhasilan dari pencegahan karies gigi ini? Nah, pada jurnal ini akan membahas mengenai simulasi pencegahan karies gigi pada anak usia sekolah dasar. Jadi di sini kami akan menggabungkan simulasi discrete event simulation dan agent based simulation dengan menggunakan arena untuk DES dan NetLogo untuk ABS. Dan simulasi ini dapat membantu kita untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan suatu skenario pencegahan sebelum melakukan program pencegahan itu di dunia nyata. Lalu, seperti apa sih peranan orang tua dalam pembentukan sifat anak terhadap kesehatan mulut mereka dalam simulasi yang digunakan? Nah, dengan adanya keterlibatan orang tua, ini diasumsikan kebiasaan menggosok gigi dan pola makan anak akan berubah menjadi lebih baik dan dapat membentuk sifat anak mengarah ke yang lebih positif terhadap kesehatan giginya. Riset metode yang digunakan pada jurnal ini menggunakan dua metode simulasi, di mana ada discrete event simulation yang memodelkan efek dari perawatan gigi para murid ditambah dengan pemberian edukasi. Discrete event simulation akan dilakukan menggunakan arena, sementara agent-based simulation akan memodelkan hubungan interaksi antar murid dan tingkat keterlibatan orang tua selama sesi edukasi kesehatan gigi. Untuk agent-based simulation akan dilakukan menggunakan NetLogo. Berikut discrete event simulation overview. Gambaran simulasi discrete event simulation di mana pada hari pertama sekolah, anak-anak akan dicek kondisi giginya. Pada tahap selanjutnya, selama masa pembelajaran, anak-anak akan diberi perawatan dengan 3 skenario. Skenario pertama hanya pemberian fluoride gigi saja. Selanjutnya untuk skenario kedua, ada pengecekan kondisi mulut, pemberian fluoride gigi, dan sealing gigi. Skenario ketiga merupakan skenario kedua ditambah pemberian edukasi kesehatan mulut. Method untuk agent based simulation overview. Di mana pada simulasi ABS ini kita menggunakan time frame selama masa pendidikan anak berlangsung, yaitu sekitar 9 tahun dengan rentang usia 6 sampai 18 tahun. Indikator IA anak akan terus diupdate setiap selesai pemberian sesi edukasi kesehatan mulut yang dikombinasikan dengan keterlibatan orang tua mereka. Berikut hasil dari simulasi discrete event simulation. Dari simulasi yang kami lakukan, kami melihat ada 4 aktivitas utama dalam program ini, masing-masing dengan alokasi waktu yang berbeda. Untuk fluoridasi gigi, proses ini cukup menyita waktu karena harus dilakukan satu persatu pada setiap siswa. Fluoridasi sangat efektif untuk memperkuat enamel gigi dan mencegah karies, tetapi tantangannya ada pada keterbatasan tenaga medis yang bisa menangani banyak siswa sekaligus. Untuk edukasi kesehatan gigi, ini salah satu kegiatan yang paling memakan waktu, tapi juga yang paling berdampak dalam jangka panjang. Siswa diajarkan cara menyikat gigi yang benar, pentingnya pola makan sehat, dan kebiasaan lain yang bisa mencegah karies.
Kalau orang tua juga terlibat dalam edukasi ini, efeknya bisa jauh lebih besar. Lalu, eh, pemeriksaan gigi, kegiatan ini memang tidak sesering fluoridasi, tetapi sangat penting untuk mendeteksi masalah sejak dini. Semakin sering pemeriksaan dilakukan, semakin kecil kemungkinan siswa mengalami karies yang parah. Lalu, untuk teeth sealing, ini adalah langkah tambahan untuk melindungi gigi dari karies, terutama pada anak-anak yang memiliki resiko tinggi. Waktunya lebih sedikit dibandingkan edukasi dan fluoridasi, tetapi tetap penting sebagai bagian dari strategi pencegahan. Lalu apa yang bisa kita pelajari data ini? Dat- dari dari hasil simulasi ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita ambil. Edukasi kesehatan gigi, investasi jangka panjang. Meskipun memakan waktu, ini adalah cara paling efektif untuk mengubah kebiasaan siswa dan orang tua. Yang kedua, fluoridasi dan pemeriksaan berkala harus dikelola dengan baik supaya tetap efisien dan bisa menjangkau lebih banyak siswa. Kolaborasi antar sekolah dan tenaga medis serta orang tua sangat penting. Kalau hanya tenaga medis yang bekerja, hasilnya tidak akan maksimal. Tetapi kalau orang tua ikut terlibat, efeknya bisa jauh lebih besar. Berikut adalah hasil dari simulasi agent-based simulation dengan menggunakan software NetLogo. Dari sini dapat terlihat, pada awal sebelum mengikuti sesi edukasi, banyak murid yang individual attitude-nya negatif, yaitu dilambangkan dengan -1. Namun seiring berjalannya sesi edukasi, ditambah dengan keterlibatan dari orang tua mereka, perlahan pembentukan sifatnya menjadi menuju positif. Dari sini hasilnya dapat terlihat pada sesi ketiga hingga sesi terakhir, yaitu sesi ke-8, banyak anak-anak yang individual attitude-nya mengarah ke positif. Kesimpulan dari studi ini adalah pentingnya pendekatan berbasis simulasi hybrid untuk merencanakan program pencegahan kerusakan gigi. Penelitian ini menggabungkan discrete event simulation dan agent-based simulation untuk mengeksplorasi berbagai skenario pencegahan. Jadi dari model ini kita tidak hanya menguji berbagai konfigurasi pencegahan seperti fluoridasi dan pemeriksaan rutin saja, tetapi juga kita melihat pengaruh keterlibatan orang tua terhadap bagaimana anak-anak menyikapi kesehatan mulut mereka sendiri. Dari hasil simulasi dapat terlihat bahwa keterlibatan orang tua yang tinggi memiliki dampak signifikan terhadap perubahan sikap siswa terhadap kesehatan gigi mereka, disertai dengan peningkatan kebiasaan menyikat gigi dan kebiasaan makan yang lebih sehat. Pendekatan ini membuktikan bahwa edukasi kesehatan gigi yang melibatkan orang tua dan tenaga medis dapat menjadi strategi yang sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang kesehatan gigi mereka. Oke, terima kasih atas perhatian dari Prof. Verti dan Ibu Dia. Jika ada pertanyaan, dapat segera menghubungi Nikita atau Syaifa. Kami akan dengan senang hati untuk menjawabnya. Terima kasih.